Formasi tiga struktur ini berada di depan bangunan utama, maka pikiran kita, mungkinkah ini merupakan bagian dari ditempatkannya wahana dewa-dewa utama. Yang tengah itu untuk wahana dewa Siwa berupa nandi atau lembu. Kemudian yang selatan itu kemungkinan untuk dewa Brahma. Biasanya berisi, kalau di candi lain itu berisi angsa. Kemudian yang di utara itu untuk dewa Wisnu, biasanya berisi Garuda. Nah ini dugaan kita, dugaan. Jika dicermati seksama apa yang disampaikan arkeolog yang juga seorang epigraf Ismail Lutfi saat menginterpretasikan temuan struktur bangunan kuno di situs Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Posisi tiga struktur yang berdiri sejajar dan berada di depan bangunan suci di situs Gemekan tersebut merupakan wahana. Wahana adalah makhluk atau benda yang menjadi kendaraan milik dewa. Dalam ajaran Hindu, terdapat tiga dewa yang memiliki posisi tertinggi, di antaranya Dewa Brahma, Siwa, dan Wisnu. Ketiganya memiliki kendaraan masing-masing berupa hewan. Dewa Brahma memilih angsa sebagai kendaraannya, sementara Nandi atau lembu adalah tunggangan dari Dewa Siwa. Sedangkan Garuda adalah hewan yang setia menjadi kendaraan dari Dewa Wisnu. Sehingga dapat diasumsikan jika tiga struktur yang posisinya terpisah dan berdiri sejajar di depan Candi Situs Gemekan adalah singgasana dari wahana para dewa tertinggi dalam ajaran Hindu. Tak ada yang menduga sebelumnya jika akan mendapati struktur bangunan kuno seperti ini di situs Gemekan. Bahkan seluruh tim ekskavasi di situs purbakala ini dibuat terkejut dengan adanya temuan struktur tersebut. Betapa tidak, susunan bata merah berbentuk bujur sangkar ini awalnya dikira bagian dari struktur gapura karena berdiri sendiri dan tidak tersambung dengan bangunan utama situs. Akan tetapi saat dilakukan penggalian di sekitar struktur itu, tim juga menemukan profil bangunan serupa yang posisinya sejajar di sisi utaranya, berjarak kurang lebih 1,5 meter. Tak berhenti di situ. Kejutan kembali diberikan situs peninggalan abad 10 Masehi era Empu Sindok kepada tim ekskavasi BPJB Jawa Timur. Kali ini struktur yang sama juga ditemukan di sebelah utara. Masing-masing struktur memiliki ukuran 160 cm di setiap sisi dan posisinya sejajar berorientasi utara selatan, tepat berada di depan candi di situs Gemekan. Berdasarkan formasi seperti itu, diperkirakan jika ketiga struktur tersebut memiliki keterkaitan erat dengan wahana para dewa berkedudukan tinggi dalam ajaran Hindu, yakni Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Sejumlah candi dari masa lebih tua, baik bangunan suci di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada kecenderungan candi utama ketika dihadap oleh struktur bangunan lain berjumlah 3, biasanya untuk wahana. Sehingga ketiga struktur bangunan bata merah berbentuk bujur sangkar tersebut merupakan tempat atau bisa dikatakan sebagai singgasana para hewan, tunggangan dari para dewa. Ini memang awalnya nggak pernah kita duga di bagian timur dari diduga tangga naik itu terdapat 3 struktur bata yang ukurannya hampir sama semuanya. Secara kasar itu masing-masing bentuk bujur sangkar 160 x 160. Nah, karena melihat formasi 3 struktur ini berada di depan bangunan utama, maka pikiran kita, mungkinkah ini merupakan bagian dari ditempatkannya wahana dewa-dewa utama. Nah, karena kita melihat pada sejumlah candi yang ada di masa yang lebih tua, baik itu di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, ada kecenderungan candi utama ketika dihadap oleh bangunan atau struktur yang lain yang berjumlah 3,
itu biasanya memang merupakan diperuntukkan untuk wahana. Yang tengah itu untuk wahana dewa Siwa berupa nandi atau lembu. Kemudian yang selatan itu kemungkinan untuk dewa Brahma. Biasanya berisi, kalau di candi lain itu berisi angsa. Kemudian yang di utara itu untuk dewa Wisnu, biasanya berisi Garuda. Nah ini dugaan kita, karena kita belum mendapatkan data konkretnya. Kita hanya berangkat dari analogi. Dengan adanya temuan struktur bangunan yang diperkirakan adalah tempat wahana para dewa, maka teka-teki dari bangunan suci di situs Ngemekan mulai terungkap. Jika benar ketiga struktur yang saat ini hanya tersisa 4 hingga 5 lapis bata merah adalah singgasana tunggangan para dewa, dapat dikatakan jika candi situs Ngemekan beraliran Hindu, meski harus dilakukan kajian yang lebih mendalam. Namun asumsi itu juga diperkuat dengan adanya temuan tutup wadah peripi yang biasanya berisi benda-benda berharga sebagai sesaji dan tertanam di sumuran. Tak ditemukannya stupika atau stupa kecil, tablet-tablet berisikan mantra, serta gambar-gambar Buddha selama penggalian arkeologi menandaskan jika bangunan suci situs Ngemekan lebih mengarah atau bercorak Hindu. Di candi utama tentunya adalah dewa yang paling utamanya ya. Apakah nanti dalam bentuk Trimurtinya atau dalam bentuk dewa paling utamanya dengan pancaran tiga dewa yang lain ini. Untuk candi wahana itu biasanya kan adalah wahananya atau kendaraan dari dewa-dewa tersebut. Apa bisa dengan kata lain bisa disebutkan kalau ini candi aliran apa gitu Pak, dengan adanya dugaan-dugaan tadi seperti jadi itu? Jadi masih dalam dugaan ya, mungkin tangannya juga belum kita temukan ya. Kalau melihat seperti itu ya ada kemungkinan sih mengarah ke Hindu, mungkin bisa juga gitu. Tapi ini masih dalam interpretasi ya. Yang membuktikan lain Pak, jika ini beraliran Hindu, apa Pak yang ditemukan di sini? Nah, dengan adanya peripih kan juga itu yang biasanya lazim pada candi yang beragama Hindu. Kalau di Buddha memang nggak ada Pak? Ya ada, tapi lebih ke bentuk stupika ya, atau dalam bentuk tablet-tablet yang berisi mantra Buddha maupun gambar Buddha. Sejauh ini stupika nggak ditemukan di sini? Sejauh ini belum, tidak ada. Terlepas aliran agama dari bangunan suci di situs Ngemekan, peninggalan abad 10 Masehi, era Empu Sindok, berdasarkan prasasti hasil penggalian arkeologi yang ditemukan pada tahap awal ekskavasi, biarlah para ahli yang mendeskripsikannya. Kita yang hidup pada era peradaban yang serba instan saat ini, patutlah bersyukur masih bisa menyaksikan peninggalan arsitektur dari leluhur yang begitu agung dengan segala kearifannya. Meski hanya secuil, akan tetapi hal itu sudah cukup menggambarkan betapa besarnya karya leluhur. Hidup berdampingan tanpa adanya intoleransi adalah salah satu contoh yang diwariskannya.